Ramses dan Moses kecil. Getaran Firaun berhadapan langsung dengan Nabi Musa di hulu sungai Nil. Ramses bukannya tidak mengetahui kehadiran seorang anak di dalam istananya. Ia hanya tak pernah peduli dengan masalah-masalah kecil dan lebih fokus pada permasalahan negeri yang lebih besar dan menuntut penyelesaian segera. Anak Yakobet sama sekali tidak ada keistimewaan di matanya karena status hanya sekedar anak pungut. Ramses sama sekali tidak bangga dengan kehadiran anak yang bukan berasal dari ban benihnya. Namun meskipun begitu ia juga tidak mengusirnya karena sadar kedua permaisuri sangat menyukainya. Mereka berdua kesepian setelah tidak ada anak kecil dalam kehidupan mereka. Suatu kali, Ramses lewat dan melihat kedua permaisuri ini tengah mencandai bayi itu. Ramses kemudian tertegun dan mendekati mereka. Jangan masukkan rasa cinta yang berlebih pada anak ini, karena ia bukan anak rahim kalian, kata Ramses menasehati. Biar saja, tidak ada anak rahim anak pungut pun tidak jadi masalah. Lihatlah anak ini sangat lucu, kata Nefertiti mencoba menunjukkan kemolekan bayi itu pada Ramses. Jangankan memberi pujian, melihat pun tidak. Ia tetap kukuh pada pendiriannya, tidak suka dengan kehadiran bayi itu karena hanya anak pungut tak jelas asal-usulnya. Kalau bukan karena kalian mendambakan seorang anak, aku tidak akan membiarkan anak ini hidup lebih lama, tetapi biar sajalah untuk kesenangan kalian. Demikian Ramses dengan angkuh mengeraskan jiwanya sendiri untuk tidak menaruh sayang sedikit pun pada anaknya. Mungkin saatnya bagimu untuk memikirkan kembali kebijakanmu membunuh bayi laki-laki. Hal ini dia menjadikan kita nggak pernah dikaruniai anak. Lihatlah akibatnya. Penerusmu sendiri belum ada, beberapa generasi ke depan juga akan pincang karena tidak ada kaum laki-laki. Siapa yang akan meneruskan pekerjaanmu membangun istana dan menjadikan mereka prajurit yang setia? Kata Nefertiti mengguncang hati Ramses. Ramses tertegun. Ia memikirkan kalimat demi kalimat yang dilayangkan padanya. Barangkali benar buah kebijakannya ini akan menjadi karma yang senantiasa menghantuinya. Anak-anak Isinofre selalu meninggal dalam usia muda, kemudian Nefertiti malah mandul sama sekali. Sungguh menyedihkan. Sebagai manusia biasa, jiwanya terlalu menghadapi kenyataan ini. Dia telah memiliki segalanya, kekuasaan dari hulu sampai hilir, istana dan kuil-kuil yang megah, bahkan ia telah mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Namun mengapa semua itu menjadi pincang karena ketidakadaan seorang anak? Dimanakah keperkasaannya? Bukankah laki-laki yang perkasa jika mampu beranak? Sebenarnya sangat malu akan hal ini, tetapi ia tidak ingin mencoba mengungkitnya. Para penasehat kerajaan juga tidak pernah berani menyinggungnya. Maka dalam keheningan hatinya akhirnya luluh juga ia mencabut semua kebijakan yang berkaitan dengan membunuh bayi laki-laki. Para pencatat dan bidan-bidan yang bertindak sebagai tangan panjang istana tidak lagi perlu menyerahkan bayi laki-laki pada Ramses. Akan kau berikan nama apa pada anak ini? Tanya Nefertiti pada Ramses suatu kali ketika hari telah beranjak gelap. Mereka berada di perahu. Nefertiti mengajukan pertanyaan penting ini pada suaminya, sama sekali tidak peduli. Ramses terus menatap ke depan, menatap sungai Nil. Sudah berapa kali kukatakan, aku tidak butuh anak ini. Aku juga tidak mau memberi nama, jawab Ramses ketus. Tapi kau adalah pemimpin nomor satu. Suka atau tidak suka, kalau harus memberinya nama karena memang hanya kau yang berhak untuk itu. Nefertiti terus mendesak setengah membujuk. Aku tidak punya persiapan untuk itu. Kuberi nama Moses seperti anak yang lain, kata Ramses. Baiklah, mulai sekarang ia akan kupanggil Moses. Hai Moses kecil. Ada sedikit kekecewaan tergambar di dalam raut wajah Nefertiti, tetapi ia tidak mau mempermasalahkannya. Namamu saya sudah cukup baginya asalkan ia bernama dan Ramses yang memberi nama. Itu sudah cukup baginya dan ia tidak akan menuntut banyak. Walaupun dirinya sendiri yakin akan mampu memberikan nama yang lebih baik. Setelah 2 tahun, proses kembali lagi ke istana Yokhebed adalah orang yang paling bersedia akan hal ini. Karena seharusnya Moses terus berada dalam pelukannya, tetapi karena ia telah terikat janji maka ia tak dapat menolaknya.
Air matanya terus berlinang tidak terbendung lagi. Isinofre maupun Nefertiti kesedihan Yokhebed sungguh keterlaluan. Dia begitu berat melepas Moses seakan-akan anaknya sendiri. Sudahlah Yokhebed, relakanlah dia kami bawa kembali, bukankah kau juga telah mendapatkan imbalan yang pantas? Tugas Nefertiti. 2 tahun kami terus bersama, ia sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Saat Moses itu kupeluk, hati kami bersatu, jiwa kami bersatu, getaran cinta itu terasa benar dalam dada-dada kami, kata Yokhebed terbata-bata. Yokhebed, kau jangan terlalu berlebihan, seharusnya kau tidak perlu bersikap seperti itu, yang wajar saja, karena jika cintamu ini berlebihan ketika berpisah kau akan bergerak melepasnya, saran Isinofre. Justru karena itu ibu-ibu kaum Bani Israel mempercayakan penyusuan anaknya pada hamba, karena selama ini hamba tidak hanya memberikan air susu tetapi juga getaran cinta, bantah Yokhebed. Terserah kamu saja, Isinofre tidak mau berdebat panjang lebar, yang penting dia bisa segera meraih Moses setelah sekian lama kerinduannya memuncak. Kedua permaisuri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengasuhan Yokhebed. Beberapa hadiah diberikan sebagai upaya. Kami tidak tahu bagaimana cara berterima kasih yang baik. Hanya ini yang kami punya, terimalah. Yokhebed bergeming, sesungguhnya dia ingin mengatakan pertukaran ini rasanya kurang adil. Moses tidak mungkin dinilai dari 2 keping emas saja, walaupun emas sepenuh bumi diberikan padanya, tetapi lebih mulia Moses. Tetapi kata-katanya hanya menyangkut di tenggorokan saja. Yokhebed tetaplah seorang ibu yang malang karena harus berbagi kasih sayang dengan 2 permaisuri Ramses. Namun setelah direnungkan, hal itu jauh lebih baik daripada tidak pernah melihat anaknya kembali. Siapakah yang sering menggoda Yang Dayang dengan tingkah yang lucu, atau siapakah yang sering membuat kedua permaisuri tertawa tertinggal pingkal, atau siapa yang sering menangis pulang keras hingga sisi istana guncang, atau siapa yang kerap membuat dayang-dayang istana super sibuk hanya untuk memandikan dan membersihkan, bahkan mengenakan pakaiannya. Hanya satu nama yang tidak lain adalah Moses, bayi laki-laki yang lucu telah tumbuh besar dan sehat. Dia sedang lucu-lucunya, semua orang gemas dadanya tetapi dibuat repot olehnya. Proses berlari ke sana kemari mengambil barang-barang di lemari, diturunkannya ke lantai, bahkan sesekali memecahkannya, membuat seluruh penghuni istana hanya bisa menggelengkan kepala. Ketika usianya mencapai 5 tahun, mau saya tetap diberikan seperti itu, hanya bermain-main di taman-taman dalam istana. Ramses melarangnya untuk keluar atau mengikuti upacara keagamaan karena ketakutan dalam dirinya sendiri, takut rakyat tahu, sehingga timbul di luar sana bahwa Moses yang akan menggantikan tahta. Selain itu, rakyat juga akan menilai bahwa ia seorang raja yang kurang adil karena ia membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki, sementara di dalam istana terdapat anak laki-laki yang dibiarkan hidup. Semua kekhawatiran dan pembatasan itu seolah sudah dipersiapkan Allah. Dengan begitu jiwa dan perasaan Moses terjaga dari perilaku Ramses dan rakyat yang gemar menyembah berhala dan membuat berbagai macam tradisi terkait dengan penyembahan berhala. Sesekali Moses mengintip melihat upacara keagamaan yang dipimpin langsung oleh Ramses. Betapa footnya ia saat para pendeta menyatakan bahwa Ramses adalah Tuhan bagi seluruh bangsa Mesir berdampingan dengan Amon-Ra. Moses kecil yang melihat dengan seksama kejadian itu bertanya dalam hati, bagaimana mungkin ada orang biasa yang juga makan dan minum mengaku-ngaku sebagai Tuhan? Bahkan seharusnya Tuhan menguasai segala sesuatu, menghidupkan dan mematikan makhluk yang bernyawa juga, yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang. Begitulah yang dipikirkan oleh Moses. Sampai suatu hari dia mempertanyakan itu pada permaisuri, namun anehnya jawaban dari mereka. Untuk apa kau tanya seperti itu? Sudahlah, sekarang tugasmu hanya bersenang-senang di istana dan tidak usah menanyakan hal kecil yang belum terjangkau, jawab Nefertiti mencoba menutupi semuanya. Tapi ibu, aku butuh semua itu. Aku ingin tahu mengapa ayah dianggap sebagai Tuhan. Karena dia memiliki kekuasaan yang luas dan rakyatnya hormat padanya. Diam, kau anak lancang. Nanti
Hentikan pertanyaanmu atau kulempar kau keluar, kata Nefertiti dengan kebencian yang memuncak baginya. Apa yang ditanyakan Moses sungguh berbahaya karena menggugat ketabuhan yang selama ini nyaman tersimpan. Nefertiti bahwa Moses harus diajarkan ilmu kependetaan agar terdidik dan pikirannya tidak liar seperti itu. Lain waktu Moses bertemu dengan Isinofere, sesosok yang lebih lembut daripada Nefertiti, pastilah mampu menampung keluh kesahnya. Moses menceritakan segalanya dari awal hingga akhir. Setelah semua cerita itu selesai, Isinofere hanya bisa tersenyum penuh arti. Ramses memang hanya manusia biasa, tetapi kesombongan dengan kekuasaannya telah membuatnya lupa diri, bahkan dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya ia seorang manusia biasa, bukan? Benar kan, Bu? Benar sekali, sama seperti kita, hanya saja dia diberi anugerah kekuasaan yang tinggi sehingga yang membuatnya lupa diri. Moses lebih puas dengan jawaban Isinofere karena memang Isinofere diam-diam menyembunyikan keimanannya kepada Allah. Hatinya lebih sesuai dengan fitrahnya yang bersinar karena cahaya Allah bersemayam dalam hatinya. Meskipun begitu, di luar ia tetap memperlihatkan kesantunan pada semua orang. Untuk waktu-waktu selanjutnya, Moses lebih cocok bicara tentang ketuhanan bersama Isinofere. Secara diam-diam mereka berdua saling berdialog, merenungi tentang keadaan bangsa Mesir yang terlindas kebodohan, juga tentang kesombongan Ramses yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Serapat-rapatnya menyimpan bangkai pada akhirnya akan tercium, juga sepandai-pandainya menyimpan sesuatu pada akhirnya akan terbongkar juga. Barangkali Allah hendak menguji manusia dengan sesuatu yang disimpannya, apakah ini mampu mempertahankan atau malah luluh dan pada akhirnya menyerah. Selama ini tidak ada yang mengetahui kalau Isinofere beriman kepada Allah dan mengingkari Amon-Ra ataupun Ramses. Selama upacara keagamaan, ketika disuruh untuk bersujud, dia bersujud. Disuruh untuk menjua-menjurah, disuruh untuk memuja-muji, maka ia pun juga melakukannya. Orang lain tidak akan pernah ragu dengan sikapnya. Seseorang hanya mampu menilai dari keluarnya dan tidak akan pernah mampu menebak isi hati. Namun ada satu kejadian yang membuat dadanya sesak. Seperti biasanya dia memandikan Moses diiringi oleh dayang-dayang dan pelayan istana hanya untuk seorang Moses. Setiap melibatkan belasan orang, maklum dia satu-satunya anak laki-laki, tentu saja diberikan perhatian lebih. Selesai memandikan dua orang Dayak yang permaisuri mengenakan pakaian memberikan wangi-wangian, sementara yang lain menyiapkan sepatu dan perhiasan dari logam pada kedua tangan dan kaki. Ada pula yang membedakinya agar kulitnya lebih halus. Isinofere sibuk menyisir rambut Moses yang ikal. Rambut itu sungguh lihat beberapa kali dipaksa untuk diluruskan, tetap saja dan terlihat di belakang kepala, membuat Isinofere setengah memaksa. Lalu tiba-tiba saja, prang, sisir logam jatuh ke tanah dan Isinofere langsung menyebut nama Allah. Ya Allah, kata Isinofere setengah tertahan. Setelah itu dia menangkap mulutnya, merasa menyesal telah mengeluarkan kata-kata itu. Sungguh tabu diucapkan. Allah tidak hanya asing di telinga, dia adalah Tuhan yang telah lama terkubur karena kalah populer daripada Tuhan-Tuhan yang diciptakan bangsa Mesir. Dia bahkan seharusnya tidak ada selama masih ada Tuhan-Tuhan lokal. Isinofere melirik ke arah beberapa dayang yang terdiam. Aku mendengar ucapan tadi, buru-buru dia meralat. Bukan maksudku Amon-Ra, dewa yang selama ini kita sembah, tapi tetap saja mereka tidak percaya. Sangat jelas perbedaan antara Allah dan Amon-Ra. Mereka tidak percaya tetapi berani mengungkapkannya. Mereka hanya akan menyimpan kalimat Isinofere. Jika ada waktu mereka akan mengadukannya pada Ramses. Ini sungguh masalah besar karena seorang permaisuri seharusnya memiliki jiwa yang loyal pada istana, termasuk untuk mengakui Ramses dan Amon-Ra sebagai Tuhan serta akan mengikuti segala kebijakan yang ada. Isinofere sudah pasrah dengan apa yang akan mereka lakukan. Jika memang dirinya harus pergi dari istana, dia akan terima. Dia sendiri memang sudah muak dengan persembunyiannya. Sekali waktu biarlah apa yang disimpannya dalam hati dapat dibuka dan diketahui oleh orang banyak. Bahkan seandainya Ramses mengusirnya, dia siap baginya. Pengusiran itu lebih baik daripada hidup bersama Ramses selalu berada dalam keresahan.
Disadari atau tidak, kehadiran Moses membawa berkah. Benih yang ditanam Ramses berbuah. Kedua permaisuri hamil sekaligus besar. Harapan Ramses jika anaknya kelak akan membawa banyak perubahan, akan terus hidup sampai dewasa bahkan menggantikan kedudukannya. Maka ia akan menjadi manusia yang abadi, manusia yang mampu meneruskan kekuasaan pada anaknya sendiri. Pada saat hamil besar petaka menimpa Isinofre. Dia yang semula merasa ucapan ketidaksengajaannya itu berakhir, artinya dayang-dayang tidak meneruskan ucapannya ke telinga Ramses. Tiba-tiba setelah 3 bulan berselang, tidak ada angin, tidak ada hujan, Ramses memanggilnya. Sungguh dia tidak bisa dipanggil seperti ini. Benarkah apa yang dikatakan beberapa orang, kau menyebut nama Tuhan selain aku dan Amon-Ra? Benar. Jadi selama ini kamu telah berkhianat diam-diam padaku. Isinofre tidak menjawab. Sumpah serapah dan makian yang masuk di telinganya dibiarkan keluar lewat telinga kanan dan masuk telinga kiri, karena selama ini telinganya telah tebal menjadi kuat, nyaman menahan semua cacian dari Ramses. Terserah apa keputusanmu, kata Isinofre pasrah. Kamu seharusnya aku hukum bergerak di bumi Mesir. Tidak boleh ada yang mempunyai keyakinan lain selain yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tetapi karena aku lihat kau tengah hamil besar dan aku butuh anak untuk menggantikan kekuasaanku, maka untuk sementara kau kumaafkan, kata Ramses sepanjang lebar. Isinofre sama sekali tidak merasa lega atau senang dengan keputusan ini. Dia lebih senang kalau dirinya mati dalam mempertahankan keimanan. Itu lebih baik daripada hidup seperti ini. Cepat atau lambat dia akan menuai perbuatannya. Ramses membiarkannya hidup karena anak yang dikandungnya. Entah kenapa beberapa hari belakangan Moses melihat permaisuri Isinofre bersedih. Moses mencoba mencari sebabnya kalau permaisuri murung begitu sungkan rasanya untuk mengajak bermain. Pasti semenjak peristiwa sisir itu aku sungguh heran mengapa banyak menyebut Allah. Dia seperti ini menyesalinya. Kurang lebih begitulah batin Moses. Sekali waktu dicarinya kesempatan yang baik agar bisa bicara empat mata, tetapi tiap kali bertemu, Isinofre selalu menghindar, bahkan berjalan mendahului. Terkadang dalam keramaian atau dalam candaan dia tampak membuang muka atau menambahkan kemuraman tersendiri, membuat Moses tidak habis pikir. Hingga sewaktu Isinofre berjalan sendirian hendak menuju danau, buru-buru Moses mendatanginya. "Ibu, kenapa bersedih terus?" tanyanya. "Tidak apa-apa nak," jawabnya mencoba menutupi masalah di hati, tetapi sorot mata tidak bisa menipu. "Ibu berbohong, aku tahu ibu bohong kan?" Desa Moses. "Berbohong tentang apa?" Isinofre pura-pura tidak tahu. "Ibu sebenarnya ada masalah tetapi menutupinya. Ceritakan, siapa tahu aku bisa membantunya ibu." "Tidak kena, belum saatnya ibu ceritakan." "Baiklah bu, sekarang aku hanya ingin tanya, siapa Allah?" tanya Moses. "Allah adalah Tuhan ibu, Tuhanmu, Tuhan Ramses dan Tuhan seluruh bangsa Mesir," kata Isinofre. "Tapi mengapa bangsa Mesir justru menyembah berhala, sesuatu yang tidak bernyawa dan tidak mampu bergerak?" kembali Moses bertanya. "Kelak kau akan tahu mengapa orang-orang itu menyembah selain Allah," kata Isinofre. Jika dengan kesempurnaan akal Moses dia akan mengetahui siapa Allah yang sebenarnya tanpa perlu penjelasan darinya. Setelah kejadian panjang itu Moses selalu ingat kata-kata ibunya, kata-kata yang mengajaknya untuk mencari sendiri seperti apakah hakikat Allah. Perlahan sekali ia perhatikan bagaimana alam semesta raya bekerja menuruti hukumnya sendiri. Angin yang melelahkan perahu-perahu kecil menuju Laut Merah, arus-arus yang berjalan di hari hulu ke hilir, berikut airnya yang melimpah dan tak habis-habis. Gurun Sinai yang begitu tinggi menjulang, padang pasir yang menghampar, semua begitu mengagumkan. Dalam hati Moses berkata, mungkinkah Allah yang menciptakannya? Dia sendiri tidak paham siapa Allah. Biarlah nantinya dia berbincang lagi dengan Isinofre. Mengapa ayah memanggil ibu? Ibu tidak tahu, sepertinya ibu akan mendapatkan masalah yang berat. Semoga semua baik-baik saja ibu, kata Moses saat melihat Isinofre meninggalkan ruangan. Dia tetap berada di ruangan ini, menunggu Isinofre dengan cemas. Ruangan ini yang akan dimasuki sekembalinya nanti. Tidak lama, Isinofre masuk dengan langkah yang tergesa.
tergesa-gesa air matanya berlinang, dan rasa-rasanya sudah tidak kuat untuk menjatuhkan dirinya. Kepalanya seperti menyimpan bermacam-macam permasalahan itu keluar di mana-mana. Memuncak dan segera ditumpahkannya di tempat tidur. Dia tidak peduli sesosok Moses yang berdiri dengan terus menatap dirinya. "Ibu, ada apa?" tanya Moses mendekatinya dengan lembut. Dilihatnya air mata Isinofre kian deras tidak terbendung. "Kini saatnya ibu harus beritahu padamu, dalam hidup ini kita harus membela keyakinan yang nyata kebenarannya," kata Isinofre dengan terbata-bata. "Ibu ingin mengatakan padamu, selama ini ibu telah membela Allah dalam hati ibu. Allah yang hidup dan bersemayam dan tak tergantikan dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Allah jadi adalah Tuhan ibu?" tanya Moses yang masih polos. "Benar sekali, Dia yang telah menciptakan langit, bumi dan seisinya, yang menghidupkan dan mematikan kita. Dialah yang melajukan perahu-perahu di sungai Nil, juga menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Bagaimana bisa Allah disamakan dengan Tuhan-Tuhan yang tidak bernyawa, tidak mampu melakukan apapun? Bagaimana mungkin aku menghormati mereka?" Penjelasan Isinofre tegas dan juga berani. Sumber cerita ini dari buku Mata Moses karangan Wiwit Prasetyo, lelaki dari Sungai Nil yang dipilih Tuhan. Buku ini juga diterbitkan oleh Diva Press. Untuk memberikan pengalaman yang lebih luas lagi, silakan boleh dicari buku ini di toko online atau bisa langsung melalui situs www.divapress-online.com. Untuk channel ini mengenai Mata Moses hanya video ini saja dan tidak dibuat lagi. Jika ingin penasaran membaca bukunya, bisa langsung dibeli saja di toko online. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir.